Oke, buka bukunya. Oh ya, lupa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melafazkan basmalah. Lupa ya. Oke, setelah basmalah, gimana kabarnya hari ini? How's your day? Oke, itu kan kalau tadi jargon sekolah. Tapi apa mau nanya, gimana how's your day? How's your day? How's your day? Good, bad, or something else? Ada yang nangis, ada yang senang, ada yang ketawa, ada yang cemberut, ada yang bad mood? Hah? Bad kabar. Apa, Raisa? Cemberut. Ada yang baru bangun? Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita nih absen dulu lah ya, biar kelihatan. Di sini siapa yang masuk dan tidak masuk. Pertama, Alif Nurillah. Hadir. Alif. Anugrah Raditya. Kok nggak semangat? Akila. Arbian. Nggak masuk, kenapa dia? Sakit. Ya, Arbian sakit. Arfani. Angkat tangan, hadir gitu, nggak kelihatan. Arul. Devin. Hadir. Dia. Diandra. Di belakang. Fawas. Kenapa? Sakit? Faira kok lesu? Kenapa? Sakit ya? Nggak begitu. Gaisani hadir. Umam. Jihan. Herun Najmi. Nah, hadir. Muhammad Rifai. Yud. Muhammad Rama. Nggak masuk. Udah nanti ya. Tadi sampai mana? Rifai ya? Rama? Rasya? Raya? Raihan? Hadir, langsung pelan ya. Nada? Nadesda? Oke. Nizam? Putri Alivia? Radit? Raisa? Hadir. Ratih? Reyanda? Lihat. Fokus. Sarah? Sahira? Syahla? Wafa? Zahra? Terakhir, Ziada? Hadir. Oke. Nah, hari ini kita bakal mempelajari yang namanya masa praaksara. Silakan dibuka bukunya. Halaman berapa? Kelihatan nggak dibaca bukunya? 56. Halaman 56. Buka bukunya. 67. 6 tugas. Nah, 67. Iya, pelestarian masa praaksara. Kita sangkut pautkan dengan masa praaksara. Ada spidol? Ada yang permanen kah? Enggak. Enggak. Ini enggak permanen. Harapan Bapak, setelah kalian mempelajari masa praaksara, ini kalian mengetahui yang pertama adalah pengertian dari masa praaksara. Yang kedua, mengetahui zaman-zaman yang ada di masa praaksara. Dan yang ketiga, mengetahui peninggalan dari masa praaksara. Oke, kita masuk ke masa praaksara. Mana sih? Astagfirullahaladzim.
Jangan dong kalau permanen. Gimana? Kosong. Udahlah. Masa praaksara. Satu orang, siapa mau isi? Lihat. Oke. Oke. Bapak jelasin dulu ya di sini ya. Masa praaksara yang pertama. Praaksara terdiri dari dua hal, dari dua kata. Yang pertama pra, yang kedua aksara. Artinya sebelum mengenal tulisan. Pra itu sebelum, aksara adalah tulisan. Jadi kalau praaksara sebelum mengenal tulisan. Kalau ini nanti kalian pelajari lagi di rumah itu ada yang bisa di scan apa? Bisakah? Coba dulu ya. Itu bisa di scan tapi di rumah ya kalian nggak bawa HP kan? Sama aja, nggak apa-apa. Jadi masa praaksara, kalau dari masanya itu ada 4 zaman. Pertama Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Iya di atas ya Pak, yang ada barcode. Yang ada barcode. Nih. Nih. Gampangnya gini. Arkeozoikum itu adalah di mana masa bumi masih panas, pembentukan bumi pertama. Arkeozoikum, ini sebenarnya masuk ke bagian prasejarah. Arkeozoikum, masih panas bumi nih, masih berbentuk, benar-benar lahar semua isinya. Yang kedua itu paleo, udah mulai dingin. Mesozoikum udah mulai ada bakteri yang hidup. Dan yang terakhir Neozoikum itu udah mulai adanya bakteri-bakteri yang vertebrata, bertulang lunak dan segala macam. Tuh. Nanti bisa kalian scan di rumah, pelajari di rumah. Kita di sini masuk ke pertama adalah zaman batu. Ada yang tahu zaman batu kayak gimana? Udah salah, oke betul. Pada zaman dulu. Betul, boleh. Ya, betul. Ada yang kenapa Reksa? Ada yang tahu emot batu? Nah, itu dari zaman batu. Iya. Iya. Iya, Habib. Emot batu yang biasa muai itu, batu muai yang besar. Itu kan emot batu kalian dengar ya. Nah, itu dari zaman batu. Dingin, tetapi tidak kejam. Lanjut, zaman batu. Zaman batu ini dimulai dengan zaman Paleolitikum. Atau dikenal juga dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan paling sederhana. Paleolitikum itu berkisar sekitar 600.000 tahun yang lalu. Ayo, 600.000 tahun yang lalu atau bahkan 600.000 sebelum Masehi. Ayo, pada apa tuh? Nggak ada abad gajah lagi. Dari zaman ini itu manusia masih nomaden. Sesuai dengan tadi namanya, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat paling sederhana. Paling dasar nih. Jadi mereka masih nomaden. Tahu nomaden? Nomaden, ada yang tahu? Apa nomaden? Yang belakang tahu? Nomaden? Nah, hidup secara berpindah-pindah. Jadi kalau kalian di sini suka pindah-pindah tempat, berarti kalian nomaden. Nah, mau pindah tempat ya? Bahkan Bapak suruh. Oke, nomaden. Jadi zamannya gini, masa berburu dan mengumpulkan makanan yang paling sederhana itu benar-benar di mana manusia purba zaman dahulu itu hanya berburu dan makan. Hidup mereka tuh berburu dan makan. Buru, makan. Ya tidur, maksudnya ya pas hari itu dulu. Istirahat, buru, makan. Istirahat, berburu, makan. Pindah-pindah terus nih. Nah, salah satu adalah zaman dulu, zaman Paleolitikum itu belum ada pakaian sehelai pun. Bisa? Prasejarah pula.
Oh, permanen susah ngapusnya. Udah, enggak apa-apa. Nanti bisa kita gampang itu. Paleolitikum. Mereka belum mengenalnya namanya baju. Pernah ke museum? Pernah ke museum? Di museum itu di lantai paling dasar ada memperkenalkan masa-masa zaman dahulu dari Paleolitikum hingga Neolitikum. Megalitikum. Duduk. Di lantai dasar, di lantai pertama. Di lantai pertama itu ada menggambarkannya tuh. Manusia purba. Manusia purba salah satu yang ditemukan yang terkenal di Indonesia adalah manusia purba dari Sangiran, Jawa Tengah. Oh, sampah. Aksara. Sorry. Typo. Aksara. Oke, tadi pertama ada zaman batu di sini. Susah pakai zaman, terus ya langsung batu. Oke. Zaman batu, Paleolitikum. Tadi tuh belum ada namanya sehelai benang pun. Jadi mereka benar-benar nggak pakai baju apapun. Lanjut, pakai daun pisang. Enggak dong, enggak pakai. Iya. Pak, manusia tinggi, Pak. Ya, dulu tuh manusia tinggi ya. Ukuran apa ya? Raksasa. Enggak ada sampai raksasa, tapi lebih kayak misalnya 3 meter atau 2 meter lebih gitu tingginya. Ya, karena sesuai zaman dulu kan belum ada teknologi apalagi jalan pakai motor nih. Semua jalan kaki. Berenang, berburu ya. Gini aja, mereka nangkap mamut tuh gimana caranya? Tahu mamut? Gajah yang besar tuh, lebih besar daripada Afrika. Nah, itu gitu. Kan mereka berburu. Panjat loh. Hah? Panjat loh. Mana dipanjat? Enggak dong. Apa digendong? Itu ada apa? Nah, zaman Paleolitikum ini mereka berkelompok itu hanya sedikit, sekitar 10 hingga 15 orang saja satu kelompok. Dikit loh. Karena itu ibarat itu satu suku. 10 sampai 15 orang aja isinya. Ya. Wih. Tuh. Peninggalannya juga batu-batunya tuh seperti kapak primbas yang terbuat dari batu ataupun kapak genggam. Itu benar-benar bentuk masih kayak batu. Tuh lihat tuh. Contoh di gambar. Enggak. Zaman dulu enggak diasah, yang Paleolitikum ya. Itu belum diasah. Jadi beneran batu dilancipkan. Enggak diasah kayak halus gitu enggak. Sesama batu. Nah, jadi ada caranya mereka tuh. Mereka tuh dulu tuh pintar. Dengan segala kekurangannya mereka pintar. Wow. Apa? Gimana ya jelasinnya? Mereka tuh berani juga sih lebih tepatnya. Lanjut, yang kedua adalah masa zaman Mesolitikum. Itu sekitar 10.000 tahun yang lalu, 10.000 tahun sebelum Masehi. Di sini dari yang awalnya food gathering, mengumpulkan makanan, berubah menjadi food gathering. Tapi lama-kelamaan di akhir periodenya itu mulai menjadi food production. Nah, food gathering zaman Mesolitikum, mereka itu udah mulai mengumpulkan makanan. Mereka udah mulai yang namanya ada perkampungan tapi kecil. Dan hanya menetap dalam waktu sebentar. Misalnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ataupun setahun. Sebentar aja. Bentar tuh. Karena mereka habis itu, mereka masih bergantung kepada alam. Pada sekitar daerah sekitarnya. Misalnya kalian tinggal di kelas ini nih. Tinggal di kelas ini, mau berburu. Ya tergantung sekitarnya nih. Ada hewan apa yang bisa diburu. Kalau udah habis, pindah. Nah. Pindah, gitu. Peninggalannya yang terkenal itu ada 2. Yang pertama ada Kejoken Mondingar. Yang kedua adalah Abri South Roach. Nah, Kejoken Mondingar itu adalah sampah dapur atau sampah kerang. Ini berarti membuktikan mereka tuh tidak tinggal di daerah-daerah lahan padang luas doang.
tapi juga di nggak salah. Di tepi laut Jokenbundinger. Berarti kalau tepi laut kan ikannya banyak. Gitu ya? Nah, tuh. Jokenbundinger adalah sampah dapur berupa kulit kerang dan tulang ikan. Ya, yang menumpuk tepi pantai. Abrissosroch adalah gua-gua tempat mereka tinggal. Gua kan bisa banyak nih, ada yang di pegunungan, ada yang di laut, ada yang di pedalaman hutan, ada juga. Masa ini dikenal dengan masa mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Tadi kan yang pertama sederhana, yang ini lanjut. Udah mulai dikuliti, udah mulai dimasak. Api pertama kali dijumpai di masa ini. Betul. Makan mentah. Giginya tajam kan? Nah, karena gigi mereka tuh kuat loh. Tapi sekarang udah mulai. Ya, begitulah rasanya. Amis pasti. Sama aja kok sedikit. Pakai bumbu enggak, Pak? Enggak lah. Dimakan langsung kalau zaman Mesolitik tuh, kayak zaman Paleolitik tuh. Ikan dulu susah apa? Ya ikan dulu besar lah. Apa? Enggak lah, dibunuh dulu, enggak mungkin langsung makan hidup. Kalau makan langsung hidup, maksudnya beruang dong. Nah, lanjut tadi Mesolitik, Jokenbundinger dan Abrissosroch. Masa mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Batu dipajang. Wow. Batu dipajang, wow. Peninggalannya itu. Nah, peninggalannya itu juga ada lukisan. Ngapa? Nada? Kak, berarti batu tepi jalan tuh ada peninggalan. Bisa jadi? Bisa jadi? Peninggalan. Misalnya tadi Riyad bilang kan, batu tepi jalan kemungkinan dari zaman batu. Bisa? Enggak lah, Pak, itu kan tukang bangunan. Tidak menutup kemungkinan. Batu itu dijumpai dari pegunungan. Nah, kita tidak tahu juga nih, itu dari zaman kapan. Apa dari teliti? Capek dong, misalnya mau Satu. diteropong gitu satu-satu di center. Nah, ini satu. Nah, karena mereka tinggal di gua, jadi mereka menggunakan ada juga lukisan di tangan gua. Pakai kapur. Nah, bukan pakai kapur, pakai cat. Mereka ada buat catnya. Nah, Kok bisa ada batu kayaknya? kan zaman batu. Kok bisa ada batu? Zaman batu, pasti ada batu. Nah, zaman batu. Berarti jadi zaman bangun. Kalau ada nama Pak, kalau zaman batu Nabi Adam juga lagi. Ya Allah ya Rabbi. Oke, untuk permasalahan ini itu masih banyak simpang siur yang ada. Ada yang mengatakan itu zaman batu berbeda dengan zaman Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan zaman batu dulu baru zaman Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan Adam dulu baru zaman batu. Ada juga yang mengatakan dinosaurus dulu baru manusia. Iya betul. Ada juga yang mengatakan manusia dengan dinosaurus itu berdampingan. Nah, ini masih banyak perdebatan, masih banyak perselisihan. Kayak bumi datar dan bumi bulat yang masih banyak yang selisih. Kau tahu? Ah, bumi kota ini seperti ini. Roblox. Apa? Minecraft. Apa? Karena banyak penggunaan dari batu. Kapaknya, alat-alat bertukang, alat masak itu dari batu semuanya. Bapak, dulu orang potong rambut. Enggak lah, nonong. Potong, ada yang potong, ada juga enggak. Tapi kan motong menggunakan batu. Apa? Apa? Nah, rumahnya terbuat dari batu karena tinggal di goa. Nah, oke lanjut. Tadi karena mereka tinggal di goa, mereka membuat cap tangan. Tuh di halaman 70 tuh ada cap tangannya tuh. Nih. Oh, gitu lah tuh. Pak, bayi Pak. Hah? Bayi. Udah lah. Nih, itu ada lambangnya. Misalnya kalau warna merah, backgroundnya tuh, belakangnya warna merah, sekelilingnya warna merah, berarti melambangkan kekuatan perlindungan dan pencegahan dari roh jahat. Apa? Bentar, kita masih ke ini dulu, itu zaman megalitikum. Oh, yang tidak Gimana ya? Mereka tuh volume otaknya besar, tapi IQ-nya rendah. pintar tapi karena kesalahan Volume otaknya tuh besar, volumenya tuh ukuran otaknya tuh lebih besar dari kita. Cuman IQ-nya rendah. Apa? Nah, kita lanjut.
Tadi kalau udah cap tangannya berbackground merah, berlatar belakang merah, itu berarti Sadis. kekuatan perlindungan dari roh jahat. Tapi kalau dia nggak lengkap, misalnya dia cuma nempel jari kayak gini atau jari gini, itu berarti berkabung. Ya, karena jari ini ada beberapa, misalnya daerah ada suku juga yang melambangkan jari itu dengan perkabungan. Ada yang misalnya keluarganya meninggal, itu jari dipotong satu untuk dikubur bersama dengan si jasad. Apa? Zaman dulu ada anime. Astagfirullah. Dr. Stone. Nggak ada. Pak, berarti kalau 10 keluarga meninggal, Enggak kayak gitu. Jadi biasa tuh yang paling dituakan oke, berarti itu. berarti langsung mana? Enggak kayak gitu. Itu kan hanya ada yang mau dan enggak. Enggak, aman. Bukan Exolittle nih. Ci, coba. Lanjut ke zaman Neolitikum. Nah, zaman Neolitikum sebelahnya nih. Tunggu dong. Ya, nyambung nih. Neolitikum atau zaman food production. Bercocok tanam. Masa bercocok tanam. Peninggalannya ini adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Wow. Sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Puan sama. Baca itu apa bawahnya? Mata panah. Mata panah. Yang ini mata panah kan? Itu yang ini kan diperbesar fotonya. Bercocok tanam masa ini. Jadi mereka tuh udah bernempat ke suatu daerah atau suatu wilayah dengan dengan sukunya yang udah mulai lebih banyak. Tadi kan 10 sampai 15, sekarang berarti udah mulai puluhan segala macam. Mereka udah mulai nanam padi, nanam buah, dan segala macam. Mereka tak tahu cara nanam adalah dengan misalnya gini. Kalian nggak tahu apa-apa nih. Contoh lagi makan pepaya. Kan bijinya dimakan kan? Bijinya dibuang di tanah. Pas dibiarkan dikasih air, ternyata tumbuh. Berarti mereka belajar. Oh, ini kayak gini nanam pepaya. Kayak gitu. Mereka try and error. Nggak ada ya YouTube tuh nggak ada try and error. Coba, kalau gagal coba lagi gitu terus. Sampai lama. Jangan kalian samakan dengan Dr. Stone, beda. Oh iya. Ada kan tadi kan nanya anime kan Dr. Stone, bukan Dr. Strange, beda. Kayak gini Dr. Strange. Nah. War. Anime. Oke, dah kita lanjut. Zaman itu setelah zaman Neolitikum ada zaman Megalitikum. Wow. Mega artinya besar. Wow. Zaman batu besar. Apanya yang besar? Batunya ini peninggalannya itu adalah dolmen, menhir, sarkofagus, kubur batu, lalu tadi itu emot batu, patung muai. Bapak, dulu ada piring. Ada piring, tapi dari batu. Makannya sama abu-abunya. Dah lah, kan ada caranya gimana nya. Ini salah satu benda peninggalan zaman batu yang biasa kalian pakai. Itu tumbuhan. Ah, Cobek. tuh cobek, ulekan tuh zaman batu. Cobek itu bukan dari kayu. Piring batu. Ada yang batu, ada yang kayu. Gak salah, begitu. Zaman Megalitikum, kayak dolmen, menhir tuh yang kayak di foto tuh. Semen. Semen kan batu. Semen tuh dari, ya betul sih, gak salah. Tapi semen tuh dari Yang pegunungan. penting batu. Ya, oke. Nih, zaman ini, zaman Megalitikum adalah zaman di mana mereka udah mengenal konsep Tuhan dan ketuhanan. Jadi ada dua kepercayaan pada masa itu. Batu. Animisme dan dinamisme batu-batu. Dinamisme nggak boleh. Oke, animisme adalah mereka menyembah Menyembah sapi. Hewan. Nenek moyang. roh nenek moyang. Kalau dinamisme, Batu matahari. betul. Jadi animisme adalah mereka menyembah roh nenek moyang. Nggak kasat mata nih rohnya. Jadi mereka berdoa dimanapun. Tapi kalau dinamisme ada perantaranya. Misalnya perantaranya tiang nih. Ini tiang nih. Perantaranya menganggap tiang ini ada roh magis di dalamnya. Ya, kayak nyembah ya, nyembah batu tuh. Sapi itu adalah Sapi bisa kayak orang India gitu ya. makan kayu sapi. Bukan mandi maksudnya. Nah, ini lebih ke benda, barang, bukan hewan. Makan
Nah, hewan. Kalau tadi sapi itu beda, itu hewan. Nah, setelah zaman batu, tadi udah ada 4. Lalu zaman logam. Zaman logam masa turunnya. Zaman logam. Sebenarnya sebelum zaman logam ini ada zaman gerabah. Gerabah dulu, ada zaman gerabah. Cuman biasanya zaman gerabah dengan zaman logam dijadikan satu. Biar enggak terlalu ribet. Jadi Zaman gerabah itu berasal dari alat-alat yang dari tanah liat. Gerabah. kami dia makan diri pakai logam. Ya, bisa udah mulai mengenal logam. Zaman logam ini dikenal juga dengan zaman perundagian. Kenapa? Zaman logam disebut zaman perundagian. Kenapa disebut zaman perundagian? Undagi, benar. Undagi adalah orang yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Itu tadi tuh gerabah. Teknik melebur dan Kan dibentuk kayak gimana? Jadi lah tanah liat segala macam. sabit mata. Nah, lalu logam tuh ada pandai besi. Udah pandai nempa dia, nempa besi. Melebur. Zaman logam di sini. Ayo, ada yang tahu peninggalan zaman logam di Kalimantan Barat? Pisau, sabit, mata kapak, pedang. Ada, kapak dorong, nekara, dan buku. Salah satu dari situ tadi ada. Kapak dorong. Nekara. Negara. Peninggalan zaman logam yang ditemukan di wilayah Kalimantan Barat. Ada yang dari Sambas? Yang dari Sambas? Orang tuanya Sambas? Kalau kaki. Nah, di Sambas ada ditemukannya. Di Kecamatan Pemangkat, di Kabupaten Sambas. Lebih tepatnya di Bukit Selindung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas ditemukan tahun 1991. Nekara tuh. Nah, itu sekarang negara itu berada di Museum Kalimantan Barat. UPT Museum Kalimantan Barat. Ya. Nantilah kalau misalnya kita benar ada jalan-jalan ke museum, Bapak pandu kalian. Belum tahu, nanti tanya Bu Shirley kayak kapan. Hah? Satu ini. Sabtu ini. Soalnya gini, Bapak dulu sebelum ngajar di sini, sebelum jadi PPL, Bapak juga pernah magang di museum. Jadi bisa pandu. Kapanpun kalian mau, bisa. Sabtu buka, Ibu? Belum tahu ya, sabar ya, karena kalian ini sekelas. Harus izin dulu. Harus izin dulu. Bisa naik sepeda. Oke, kita lanjut. Tadi negara. Ada yang tak negara? Ada yang nanya negara di sini? Pisau. Negara. Ada yang tahu negara enggak? Negara itu dia itu adalah gendang. Negara itu gendang. Gini, jadi ini datar, ini melengkung. Gimana ya, Bapak dapat gambar juga. Ah, ginilah dia bawah ini. Nah, ini terbuat dari besi semua. Dari logam. Nah, Peralatan dari logam. nah, negara itu adalah gendang pada masa dulu yang dianggap sebagai pemanggil hujan. Nah, jadi negara itu digunakan untuk upacara kesuburan tanah. Jadi mereka kalau mau hujan nih, perlu hujan untuk habis ladang segala macam, mereka mukul negara. Pakai tangan. Enggak, mereka beranggapan seperti itu. Masih hujan enggak? Ya enggak ada yang pasti juga di dunia ini kan. Berarti kalau masalah Oke, karena mereka beranggapan seperti itu, jadi kepercayaan mereka menandakan hujan. Datang pasti datang, tapi enggak pas dipukul langsung datang. Dia ada waktu-waktunya juga gitu. Ya kan zaman dulu kan mereka beranggapan seperti itu. Bisa, Rara. Nah, zaman perundagian. mana? Itu halaman 72. Banyak teknik yang digunakan zaman perundagian. Yang paling sering adalah bill valve. Tuh ada gambarnya tuh, ada tata caranya. Bill valve itu cetakan, gampang banget cetakan. Nah, bisa cetak lilin bisa. Ada juga yang dipahat. Ya betul, besok kayak bunga.
Ada juga yang dipahat. Di tempa ada juga. Tuh, seperti itu. Bilpalp atau bilpalp. Oke. Masyarakat pada meyakini arwah nenek moyang membantu dalam hidup manusia. Mana? Oh, ini. Nah, pelestarian lingkungan pada masa praksara. Karena zaman dulu, tadi kita materi yang sebelumnya kita kaitkan. Kan zaman dulu belum ada yang namanya teknologi kayak motor, mobil, segala macam. Jadi itulah udara mereka di sana masih bagus. Apa? Kenapa pesawat bisa terbang? Karena ada perhitungannya. Dari sayap, walaupun bobotnya berat, sayapnya ada mesin, ada pendorong. Enggak, gini. Ini ditutup lagi. Enggak, itu bukan cuma mesinnya di situ, kan di mesin di tempat lain ada. Enggak, Long. Bisa. Karena ada perhitungannya. Enggak gini. Keburu. Masa kita naik motor kan bang? Lagi Coba kamu perhitungkan. Nah, yang mau buat motor terbang silakan kuliah di penerbangan. Di Jerman, bagus. Nah, B.J. Habibie. Sepeda Sipa. Jangan panggil aku anak kecil paman. Betul kan? Nah, lanjut. Upaya pelestarian lingkungan. Karena zaman dulu belum ada yang namanya kendaraan bermotor, jadi mereka asapnya tuh hanya berasal dari vulkanik, abu vulkanik. Contohnya yang meledak Krakatau. War. Kalau zaman dulu juga ada. Sebenarnya ada juga penelitian membuktikan kalau bumi kita nih datarannya semua nyatu. Benua Pangea. Nah, sedikit info nih. Ada benuanya nyatu. Lalu ada getaran-getaran bumi, gempa, vulkanik segala macam mulai nyebar. Itulah kenapa. Tidak tahu nih, tak ada di sini kalau kiamat. Kiamat itu pasti, tapi belum tahu kapan. Kiamat kan ada dua, segera dan kubra. Segera yang kecil, kubra yang besar. Kan boleh kalau bumi bulat, apa yang bawa itu terbentuk? Karena gravitasi. Apa? Mulanya apa? Tuh, ada. Bagian daerah atas dan selatan tuh nggak kena alam loh. Jarang. Ada beberapa bagian itu yang jarang kena malam. Contohnya di bagian kutub selatan. Nah, dinamisme tadi apa? Menyembah Tuhan. Oh, nenek moyang. menyembah benda. Menyembah benda, tidak harus matahari. Ini ngapa? Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Nggak ada. Oke, kita main quiz di sini. Bapak udah nyiapkan quiz untuk kalian. Nah, ini kalian boleh satu bangku berdua kerjain ya. Enggak. Nah, ini. Ini ada TTS. Pernah main TTS? Nih, bagikan sini loh, lupa. 1 2, bagiin belakang. 3 4 5. Astagfirullahaladzim. Kamu boleh lihat buku. Ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Rati mau jadi satu dengan Raya atau sendiri? Oke, nih. Kami sudah. Rati belum. Yang di belakang belum didapat. Yang belakang nada. 1 2 3. Udah, satu bangku satu. Satu bangku satu, berdua. Oke, tulis namanya di situ ya, di bagian bawah boleh. Lebih satu. Oke, lebih satu. Terima kasih. Belum dapat kamu.
Nah. Boleh, boleh. Silakan lihat buku. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Enggak, itu bentar loh jawabnya. Ada semua loh. Enggak banyak, itu 10 aja. 5. Ya, 7 boleh lah. Data saya. Mendatar nih. Ya Allah, Pak mendatar tuh gimana? Mendatar nih gini nih, mendatar. Mendatar. Menurun tuh gini. Oh. ANLOGAN. Nah, ini dia. Apa? Pakai pensil sih. Di zaman logam. Logam. Ibu kan Oh, jadi kalian tempel ya, ada itu. Nanti ya dibenerin ya. Apa yang disebut sama Oke, perundagian. zaman batu muda? Zaman batu muda. Batu apa? Ya, halo. Nih, selain dari nama zaman ya, ada Paleolitikum itu adalah zaman batu tua. Mesolitikum adalah zaman batu tengah. Neolitikum adalah zaman batu muda. Megalitikum adalah zaman batu besar. Zaman batu kita tahu dipakai mau kerja sama kaya ya, Pak? Enggak, Bapak. Ih, Bapak. Bapak, kayak gini namanya tak Bapak. Apa nama? Apa? Betul tidak? Ala nyontek Bapak. Lanjut. Bapak ada kunci jawaban. Pak kulit terang. Kulit terang disebut apa, Pak? Ini nomor 6 jawabannya apa? Ya, sisa sampah dapur berupa kulit kerang ya. Tadi Bapak dijelaskan kulit kerang. Apa Raya? Isi baca dulu soalnya. Mendatar ini mendatar. Ini menurun. Obet mood kayaknya. Masa ketiga manusia sudah mengenal teknik mencetak logam disebut masa apa? Lenceng. Apa? Nama lain dari zaman kedua. Dapat jawabannya? Apa baru nggak jawab? Nomor dua. Nomor 2, Kak. Mantap. Udah hampir selesai dah nih. Oh, tolong. Apa nih, Pak? Pak, ini semua tidak semua jawabannya. Astagfirullahaladzim. Malah saya lupa, Pak. Ya, mendatar gini. Ini sebenarnya menggunakan bahasa Inggris, cuma Bapak berubah jadi bahasa Indonesia. Ini daerah gua lah, guys. Ya, tidak. Aku Mak Macen, Pak. Kalau misalnya pas sama kayak ini tulisannya, tuh, sama. Selesai. Siapa?
Pegang dulu. Mantap. Pegang dulu. Oke, kalau pas berarti dia benar. Karena Bapak buatnya TTS mudah, nggak susah-susah. Pegang. Nanti kita koreksi sama-sama. Hah? Jangan lama ya, bentar ya. Ya, jangan lama-lama ya. Karena ini buku kalian ya, jadi kalian bisa cari-cari bebas. Wah, ini tak bisa. Jangan, kecuali kalian mau beli. Kalau kamu beli baru. Apa penjelasannya kayak gini? Ini mamut. Ini udah ada nih zaman. Ini udah zaman batu nih. Berarti lengkap nih. Raksara. Tadi siapa yang nanya negara? Ini lihat. Ini negara. Ini negara. Ini Moko sama kayak negara cuma lebih kecil. Ini apa corong? Benda aku sakit tangan. Enggak. Bapak pernah mukul soalnya. Dinamisme adalah menyembah batu atau menyembah sebuah wujud benda. Animisme Roh, ya. Bapak. Kita simpan, nanti kita koreksi. Beda. Animisme itu menyembah roh nenek moyang, sedangkan dinamisme menyembah benda. Kamu ke Indonesia? Enggak, ini udah masuk ke ini SMA. Ini kelas 8. Kelas 8 ini. Dinamisme dia. Kamu nulis apa? Mana? Apa nama kegiatan berpindah-pindah tempat atau tidak menetap pada satu zaman prasejarah atau praksara? Selesai. Sip. Udah selesai semua? Itulah kenapa saya bilang kamu mau dengan Raya atau sendiri? Mana komentar? Ya Allah, satu pun belum. Siapa? Wah. Ya. Nggak ada apa-apa. Oh. Yang satu apa? Ya, nama kalian, nama di bawah. Bawah boleh, atas boleh. Iya, kasih nama di sini. KKPD adalah lembar kerja peserta didik. Taruh. Apa? Negara. Ini Moko. Ini Kapak. Pak apa nih, Pak? Kapak Ada. Curug banget, cowok. Tengok, Pak, tuh. Iya kan, Pak? Tuh dari kita ada loh, Nana. Kurang. Dah? Oke. Apa? Udah belum? Sarah. Apa? Bapak, ini mesolid itu Bapak. Betul loh, nih. Nomor berapa? Nomor 3. Tapi nggak cukup mesolid itu. Mana? Ini. Perubahan cara hidup food gathering ke food production. Nih. Ini food gathering. Baca. Nih. Pada zaman ini sudah hidup menetap. Gathering menjadi food production. Zaman apa ini? Nih. Apa?
Sudah? Apa? Duduk, minum duduk. Oke, simpan ya. Lihat, duduk. Dengan itu. Jangan habisin. Apa? Masih. Ya, mungkin. Jangan. Udah, Raya. Bapak, kalau neolitikumnya 2 putih bisa nggak? Itu loh, Pak, tak bisa. Mana neolitikum? Nomor 8 nih, kan? Nomor 8. Nomor 8-nya nama Zaman disebut juga zaman batu muda. Neolitikum loh, Pak, tuh zaman batu muda. Terus Iya, nomor 3. 8 mana? Baca Ini 8. nih. Nah, neolitikum. Nah, Halo? ini kan Bapak bilang neolitikum juga Ya, sama. kalau misalnya sama ya udah isi. Oh iya. Ya Allah, udah susah dong. Yuk kita koleksi sama-sama yuk. Berpindah-pindah tempat. Nih, berpindah-pindah tempat nih. Nih, apa? Hidup secara berpindah-pindah atau Bapak hidup berpindah-pindah namanya apa? baca nih. Zaman ini masih hidup secara berpindah-pindah dalam kurung. Nomaden. Ya udah, jawab. Namanya lisan Ini ngapa bapak sama siapa nih? Colek-colek. Iya, Tuhan. Yang ngolo ibu-ibu yang di situ dah, Pak. Udah. Mau. Halo. Tante Ima. Halo, everyone. Dah, duduk. Ya. Apa zaman batu apa? Saya mau nanya. Ah. Siapa melahirkan orang pertama yang menemukan zaman batu? Zaman batu. Manusia sebelum zaman batu kan ya. Bentar. Ada yang mengatakan manusia itu memang pure datang ke kuda gitu. Ada juga yang mengatakan manusia Kuda itu, gimana kuda itu gimana? dari Nabi Adam langsung turun tuh. Ada yang mengatakan kayak gitu. Ada juga yang mengatakan kalau Siapa nama Bapak? mana Nabi Adam tuh ada nama apa? Nabi Adam itu bapak Dah, yuk kita koleksi yuk. Nggak apa, kita koleksi. Oke, kita koreksi. Kita hapus ya. Oke, dah simpan. Nanti baru dikumpulin, kita koreksi dulu. Nomor 1. 1 mendatar, jawabannya Perundagian. Nomor 2 menurun. Abris. Saus. Roce. Nomor 3. Food catering, dapat production. Neolitik. Neolitikum. Oke, nomor 4. Alisma. Oke, nomor 5. Dinamisme.
Nomor 6. Nih ya, bacanya adalah Kejoken Mondinger atau Joken Mondinger. Joken Mondinger. Nah, itu ada pokoknya Joken Mondinger. Nah, nomor 7. 7 apa? No, Maden. Oke, nomor 8 terakhir. Oke, Neolitikum. Oh ya, satu menurun apa? Satu menurun, berarti 9. Neolitikum. Ada lagi? Dikit ya? Berarti. Benar semua? Betul semua? Ada yang salah? Ada yang salah? Baik, oke. Kalau udah kumpulin sini. Kumpulin ke depan dulu, kumpulin ke depan. Terus nama. Kumpulin ke depan. Jangan lupa namanya. Enggak apa-apa. Sini kan? Iya. Alhamdulillah. Riyad, kembali ke tempat duduknya, Riyad. Tiket ya? Oke. Pak, kasih namanya ya, Pak. Apa punya kamu kah? Nama dong. Dah, boleh. Oke, kembali ke tempat duduknya. Sampai di sini ada yang menanyakan mengenai materi? Kalau nggak ada kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya. Duduk. Belum kemas, belum sabar, belum. Dah, enggak apa-apa lah. Dah, oke. Ada yang tanyakan enggak mengenai materi? Ada yang sulit? Udah jam berapa nih mau game lagi? Nyanyi. Taruh. Apa? Oke, guys. Gimana tadi ngerjakan TTS-nya? Gampang ke susah? Oke, kenapa gampang? Karena kalian belajar tadi mendengarkan. Oh, kita tepuk tangan dulu untuk kalian. Berarti kalian udah one step ahead di antara kelas lain. Udah belajar gini materi-materi prasejarah, praksara. Udah, cukup. Udah. Ada yang menanyakan mengenai materi? Ada yang susah? Oke, kalau nggak ada, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek kamera off.